Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky MKOM dan selama satu semester ini kita akan banyak belajar bareng tentang, kalau untuk semester 1 kita akan bahas tentang ekonomi kreatif dan untuk semester 5 kita akan membahas tentang IMK, interaksi manusia dan komputer. Dan di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang kontrak belajar ya. Jadi apa saja yang akan kita lakukan selama satu semester ini gitu. Baik, dan yang pertama, nanti jadi agenda hari ini nggak banyak, kita hanya membahas 5 hal. Yang pertama nanti tentang perkenalan, kemudian nanti tentang waktu kuliah, kemudian apa yang boleh dan nggak boleh dikerjakan, kemudian yang selanjutnya penilaian, dan terakhir adalah pengenalan singkat. Oke, ini perkenalan dulu, perkenalan tentang diri saya dan apa yang sedang saya kerjakan untuk saat ini dan yang sudah saya kerjakan sebelumnya gitu ya. Jadi nama saya kalau di KTP itu adalah Rizky gitu aja. Cuma kalau di kampus, di Amikom atau di Gramedia, saya sering dikenal dengan nama Kak Sam. Kak itu karena saya aktif di Pramuka. Jadi kalau di Pramuka itu adanya kakak dan adik gitu ya. Nggak ada namanya, meskipun udah kakek-kakek, tapi tetap dipanggil Kak gitu. Meskipun dia sudah tua atau muda, tapi tetap panggilnya Kak. Tapi kalau yang muda panggilnya adik gitu ya. Kak. Kemudian kalau Sam itu saya berasal dari Malang. Jadi kalau di Malang itu bahasanya dibolak-balik ya. Ada yang unik di Malang. Jadi kalau mungkin teman-teman yang dari Gunung Kidul, dari manapun itu ada nggak sate ayam? Gitu. Ada kan? Cuma kalau di Malang nggak ada. Adanya etas maya. Di sana nggak ada soto. Adanya otos. Gitu kan. Bakso jadinya oskap gitu. Jadi kalau kita nyanyi jadinya tidak semua laki-laki, jadinya kadit almas ikal-ikal kayak gitu. Jadi kalau Sam kurang lebih artinya adalah Sam, Kak Sam itu artinya adalah Kang Mas. Jadi Kak Sam Rizky gitu ya. Dan waktu S1 saya memang fokusnya di multimedia, kemudian waktu S2-nya saya di IT Management dan sekarang saya fokus di game design. Dan penelitian saya alhamdulillah fokusnya di sana, di HCI juga, tapi fokusnya lebih ke game gitu. Di sini saya asalnya dari Malang, saya cuma numpang lahir dan saya besar di Ponorogo. Saya kesasar di sana 7 tahun. Saya di Pondok Pesantren Darussalam Gontor gitu kan. Dan saya ingin nunjukin bahwasanya kalau santri itu nggak cuma bisa gitu-gitu aja gitu. Jadi ayo, monggo silahkan yang sekarang masih di pondok atau sudah jadi alumni, ayo kita tunjukkan bahwasanya banyak kok teman-teman kami yang dari Gontor ini juga ada yang jadi dokter, ada jadi arsitek. Jadi nggak usah minder, nggak usah takut bahwasanya kok Pak saya kok kayaknya kesusahan di mata kuliah ini. Ayo berkembang terus kita aja ya. Nanti bisa hubungi saya kalau ingin sharing-sharing tentang apa yang harus kita lakukan ketika kita alumni dari pondok, kemudian kita belajar sesuatu yang baru gitu. Oke, jadi kalau menurut saya sih dakwah itu nggak harus dakwah bentuknya kita pengajian gitu ya. Dakwah ada banyak cara dan kalau saya ngambilnya dengan cara dakwah melalui teknologi. Ada banyak cara. Salah satunya saya bikin game tentang pembelajaran bahasa Arab, tentang belajar tentang Islam itu juga bisa. Jadi dakwah itu ada banyak jenisnya. Jadi teman-teman yang di arsitektur juga bisa dakwah dengan caranya masing-masing gitu ya. Yang di komunikasi juga bisa dakwah dengan bentuk bikin video. Sekarang lagi rame di YouTube, kita banyak hal yang bisa bentuknya dakwah. Kemudian saya 2009 ke Jogja, terutama di Amikom ya. Kemudian S2 saya lanjut di Amikom juga. Dan alhamdulillah sekarang saya dosen di Amikom juga. Jadi Amikom itu terkenal dengan ungunya. Mungkin kalau darah saya dibelah gitu, darahnya ungu ya. Bukan darah biru. Oke, lanjut. Ini yang pernah saya lakukan. Saya pernah bikin buku, kemudian ada beberapa game yang sudah buat, dan beberapa penelitian tentang game itu. Dan ini yang pertama, yang Radiance Code itu buku yang saya bikin ketika saya masih kelas 2 SMA. Jadi buku itu dikatakan bestseller kalau sudah terjual 5.000 dan alhamdulillahnya di Gontor itu ada 5.000 santri dan semuanya wajib beli buku saya. Jadi otomatis buku saya bestseller gitu ya. Selanjutnya waktu saya semester 5 kayak teman-teman yang sekarang kuliah IMK ini, saya sudah bikin buku judulnya Jati Diri Pramuka Indonesia dan Mengenal Pramuka Indonesia. Ini alhamdulillah diterbitkan waktu itu didistribusikan di Gramedia dan waktu itu yang menerbitkan adalah Galang Press gitu.
Kemudian tugas-tugas saya itu dulu waktu itu masih pakai flash ya, itu tentang pramuka juga. Kemudian saya bikin video dan media-media interaktif pramuka, itu juga semuanya fokusnya tentang pramuka. Bahkan sampai skripsinya saya dulu waktu itu tentang pramuka juga, jadi ini saya bikin tentang buku digital. Buku digital kan buku biasanya cuma teks dan gambar, kalau ini ada teks, ada gambar, ada video, kemudian ada kuisnya, ada animasinya, bahkan PowerPoint ada di dalam situ. Ini yang sudah saya lakukan. Jadi waktu itu sempat rame, kamu nggak bakal bisa skripsi tentang pramuka, tapi alhamdulillah ini sudah jadi skripsinya, dan waktu itu dapat penghargaan lomba. Waktu itu saya juara Amikta, juara 1, kemudian saya ikut di Kemenparekraf ya 2013 itu. Alhamdulillah skripsinya dapat A gitu. Jadi teman-teman yang mau bikin skripsi, monggo ayo kita diskusi dari sekarang apa nih yang bisa kita kerjakan dari skripsi itu. Oke, dan selain itu, selain kesibukan saya di Amikom, saya juga punya ini kecil-kecilan ya, sebuah komunitas namanya Sebangku. Ini kami fokus di 3 hal. Yang pertama adalah tentang game. Tidak hanya game, tapi gamenya berfokus pada literasi. Bagaimana kita membuat game ini jadinya proses pembelajaran ya, game edukasi. Untuk siapa? Untuk anak-anak, dan kami fokus untuk anak-anak SD dan TK. Oke, kita akan bahas ya. Jadi di Sebangku ini kami basicnya dari 2 latar belakang ini. Yang pertama adalah proses pembelajarannya itu membosankan. Jadi banyak banget anak-anak yang ngeluh, dan orang tua juga ngeluh, kok anak saya malas belajar. Apalagi kalau pelajarannya sejarah ya. Guru sejarah masuk kelas, sudah waduh kaset lawas di setel. Akhirnya banyak anak yang malas belajar karena medianya nggak seru, nggak fun. Padahal dunianya anak itu harusnya belajar dan bermain. Bahkan harusnya lebih banyak bermainnya daripada belajarnya. Kemudian yang kedua jadi masalah adalah adanya digital ini. Jadi ketika ada digital ini sebenarnya sesuatu yang baik, tapi ketika ini digunakan hal yang kurang pas, jadi nggak baik. Jadi kalau menurut saya teknologi itu miripnya kayak pisau ya, pisau bermata dua. Maksudnya gimana? Pisau kalau digunakan oleh orang yang pas, orang yang tepat, contohnya dia digunakan oleh koki, jadinya masakan yang enak banget, yang bagus banget. Tapi ketika pisau ini dipegang oleh anak-anak yang belum tahu penggunaan pisau, itu jadi berbahaya. Sama dengan teknologi ini. Yang terjadi apa? Anak-anak zaman sekarang masih kecil sudah mainnya PUBG, mainnya Mobile Legends gitu kan. Dan akhirnya waktu pulang, ibunya Instagraman, bapaknya YouTuber. Akhirnya ya udah, nggak ada interaksi lagi. Nah, itulah yang jadi dasar kami. Akhirnya kami bikin game yang gamenya itu kelebihan utamanya ada 4. Yang pertama adalah face-to-face interaction. Nah, di sini maksudnya apa? Kita kalau ketemu itu kan harusnya ngobrol nih, bukannya scroll gitu kan. Dan di sini emang kita mencoba untuk game itu yang seru-seruan. Ada sebuah penelitian di mahasiswa ITB, itu dia meneliti tentang game. Jadi dia keliling ke Nusantara, ternyata ada satu kata yang diucapkan sama dari Sabang sampai Merauke. Sebelum main mesti ngucapin sambil kayak gini. Kira-kira apa? Kita ucapin bareng-barengnya. 1, 2, 3. Hum pim paalayum gambreng. Gitu kan. Itu sebenarnya artinya ini adalah, itu artinya apa sih hum pim pa? Hum. Nah, kita selama ini selalu ngucapin itu berkali-kali, bahkan sudah sampai kayak mendarah daging gitu ya. Tapi kita nggak ngerti artinya apa. Jadi hum pim palayum gambreng ternyata hum itu artinya Tuhan. Hum pim palayum gambreng, dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Gitu. Gambrengnya itu ayo main. Gitu. Jadi intinya sebenarnya dengan game-game kayak monopoli, ular tangga itu seru banget, dan itu emang kita yang pertama ngajari tentang tawakal, gitu. Pasrah kepada Tuhan. Artinya apa? Pernah nggak sih kita main hum pimpa kemudian kita stres gitu? Wah kue ure, nggak pernah kan? Kamu curang nggak pernah? Ya udah pasti pasrah. Kalau menang ya alhamdulillah, kalau kalah ya sudahlah gitu. Kemudian yang kedua, kita diajarin untuk bersosialisasi. Jadi home pimpa ini nggak hanya mainnya minimal berapa? Minimal 3 kan? Bisa nggak main berdua? Nggak bisa. Bahkan kalau sendiri nggak bisa. Home pimpa lem gambreng, stres loh. Nggak mungkin kan? Jadi makanya home pimpa lem gambreng ini kita diajarin untuk bersosialisasi. Itulah serunya game, board game ya. Kita fokusnya ke board game kayak monopoli luar tangga. Cuma emang itu ramenya di luar negeri, kiblatnya di Jerman, dan di Indonesia baru 3-4 tahun ini booming gitu.
Dan kami nggak hanya game, kalau game saja sekarang lagi rame ada game Among Us itu ya, Among. Itu gamenya ternyata malah merusak persahabatan. Ada game yang ngajarin tentang tembak-tembakan. Bahkan ada game-game yang kontennya negatif. Nah, kami pinginnya game itu yang bagus. Jadi kami ada kurikulumnya. Kemudian kami juga, karena kami di Amikom, jadi fokusnya ke teknologi, game itu kita berikan teknologi. Ada augmented reality-nya, ada virtual reality-nya. Bahkan juga ada aplikasinya gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang terbaru, kita bikin printable material gitu. Oke, nanti kita bahasin yang printable material kayak gimana. Ini sekilas, jadi ini yang kami buat. Kami hanya fokus di bidang ini, literasi nasional dan kurikulum 2013, tapi produknya ada banyak gitu. Dimulai dari baca tulis, kemudian ada numerasi, sains, digital, finansial, dan juga budaya. Nanti kita akan tunjukkan ya berapa game ini. Alhamdulillah dulu kami hanya komunitas kecil dari 2016, kemudian 2019 kami dapat pendanaan dari Kemenristek Dikti. Alhamdulillah dengan itu kami disupport dengan Amikom banget di bawah asuhan ABP, Amikom Business Park gitu, inkubator. Jadi buat teman-teman yang nanti punya ide, harapannya dengan ekonomi kreatif ini nanti setelah punya ide bisa dijadikan model bisnis, kemudian akan jadi perusahaan yang benar. Ini hanya contoh aja ya. Kemudian nanti yang IMK juga gitu, banyak hal yang bisa dikerjakan sebenarnya dari IMK ini. Kemudian nanti dari produk-produk yang sudah jadi, prototipenya nanti bisa dikembangkan jadi sebuah perusahaan. Ini contohnya dari kami sebangku ini. Alhamdulillah sekarang sudah jadi PT dan sudah ada NPWP-nya, sudah ada rekening perusahaan dan akta notaris macam-macam ya. Itu 2019 yang lalu. Ini produk yang sudah kami buat. Ini jadi yang tadi saya cerita, dakwah bukan hanya lewat pengajian. Nah, ini kita bikin game tentang bahasa Arab dan pengenalan huruf hijaiyah. Zamzami judulnya. Jadi Zamzami ini dilengkapi dengan teknologi augmented reality. Nah, jadi nanti kalau kartunya di-scan, dia akan muncul 3D-nya, 3D huruf hijaiyahnya dan makhrajul hurufnya, plus juga cara penulisannya. Nah, ini contohnya gimana cara huruf Ain, gimana huruf H, huruf Ba. Nah, ini kemarin dapat pendanaan dari Kemenristek Dikti, alhamdulillah. Kemudian selain itu, ini yang baru launching, kami bikin game tentang sejarah ya. Kembali yang tadi ya, ternyata kalau sejarah itu kayak bosenin. Nah, gimana caranya kita bikin konten pembelajaran sejarah, tapi dengan cara yang fun. Judulnya adalah Sutasoma. Dan ini menariknya adalah yang mendesain gambarnya itu adalah mahasiswa kakak tingkat dari teknologi informasi. Waktu itu mereka masih semester 3. Mbak Fitri dan Mas Fikri. Ini gambar-gambarnya. Dan ini kami buat kisahnya tentang 3 candi. Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko. Gitu. Selain itu juga ada Ramayana dan juga Bandung Bondowoso. Tapi dikemas dengan model anime kayak gini. Sutasoma, The Temple of Yogyakarta. Cara mainnya simple banget. Mungkin nanti kan kapan kalau memang pandemi ini sudah berakhir, kita mungkin bisa play day, kita akan coba main gamenya. Tapi sebenarnya juga bisa dilihat di website kami di Sebangku Games, itu ada tutorialnya dan ada review dari beberapa YouTuber yang sudah mereview game ini gitu ya. Jadi ini tadi cerita-ceritanya, ada kisahnya, ada Rahwana, ada Rahwana yang lagi perang sama Rama, kemudian ada Bandung Bondowoso dengan jinnya lagi bikin 1000 candi, dan ada patung Ganesha dan macam-macam, tiba-tiba tuh hilang dan semua terperangkap di ini, di dalam bentuk kartu. Dan kita harus bisa membebaskan mereka dengan token-token yang ada di situ. Dan di game ini juga sama, ada augmented reality-nya. Jadi ini kalau di-scan akan muncul kayak gini penjelasannya.
Ada yang menarik dari proses development game ini, jadi waktu itu kami coba langsung ke pengunjung ya di Prambanan, kami kerjasama dengan TWC, Taman Wisata Candi, BUMN ya. Kemudian waktu main itu lihat gambar-gambarnya, mereka malah lihat yang tokoh Rahwana. Wah, kalau Rahwananya ganteng kayak gini, aku mau dong diculik. Gitu ya, jadi kisah-kisahnya, jadi ternyata kalau kita mencoba mengemas sejarah dengan cara yang fun, insya Allah edukasinya juga tetap fun. Jadi ya, mereka bermain sambil belajar. Selain itu kami juga menggunakan VR-nya, jadi kami punya tim ini dan 6 orang, ini VR-nya. Jadi ini kalau ini pakai HP ya, nanti bisa pakai kacamata juga. Nah, ini namanya Candi Ratu Boko, tempat syutingnya AADC. Dan di candi ini nanti akan ada informasinya. Ini informasinya apa, ini candi apa. Kemudian nanti kalau next, kemudian dia akan masuk ke Candi Prambanan. Jadi buat teman-teman yang bukan dari Jogja atau mungkin yang belum pernah ke Prambanan, bisa pakai VR-nya ini, nanti di-download, kemudian dilihat gitu ya. Dan ini tersedia langsung ada di gamenya. Jadi harapannya wisatawan-wisatawan baik lokal atau internasional kalau jalan-jalan ke Jogja awalnya cuma mau ke Prambanan, sekarang bisa ke Borobudur. Bisa langsung ke Ratu Boko dengan virtual reality ini gitu. Dan itulah yang kami kerjakan dari Sebangku Games. Jadi game-game kayak tadi yang menarik adalah bisa jadi inskripsi. Kemarin itu hanya dengan satu game itu bisa jadi, contoh trailernya aja itu jadi satu TA. Bisa jadi satu judul skripsi. Kemudian belum augmented reality-nya, belum virtual reality-nya, udah 3 ini ya. Ada. Kemudian belum gambarnya aja udah jadi bisa jadi skripsi gitu. Dan bisa jadi hak cipta teman-teman semuanya gitu. Dan ini yang sedang kami kerjakan, ada pangsa pasarnya dari SD dan TK. Kenapa? Karena pasarnya paling besar. Kemudian ini yang sudah kami peroleh, sudah kami raih. Waktu itu sempat ada Bapak Menteri Pendidikan datang ke Jogja dan mereka datang ke booth kami. Kemudian Kaisang juga bikin board game tentang matematika, Kaisang. Kemudian selain Kaisang juga ada Bu Najila Shihab. Najila Shihab ini yang bikin SMSG ya, Semua Murid Semua Guru. Jadi itu asosiasi penggerak pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian ada Ciki Fauzi yang bikin Ipin Upin. Gitu. Tapi yang menarik bikin kami adalah ketika game-game kami ini bisa digunakan oleh panti asuhan, oleh anak-anak. Itu yang bikin kami bangga sebenarnya. Karena kalau menurut Nabi sebenarnya cuma ada 2 kok, khairukum ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Cuma ada 2 kalau ingin jadi manusia yang baik. Yang pertama adalah mereka yang akhlaknya baik, tapi yang kedua juga kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain gitu ya. Nawaitunya itu dulu. Oke, itu yang kami lakukan. Kemudian yang sering kami lakukan adalah kerjasama dengan instansi. Waktu itu kita kerjasama dengan Tagana, Taruna Siaga Bencana. Kami kerjasama dengan dosen geografi, bikin game tentang mitigasi bencana. Ada yang tentang banjir, ada yang tentang gempa bumi, dan ada juga tentang erupsi gunung api. Ya. Selain itu kami kerjasama Balai Arkeologi dan Jaringan SMSG, kemudian juga dengan komunitas homeschooling dan AIMI, Ibu Menyusui. Jadi mungkin ke depan kita akan banyak game-game tentang keluarga gitu. Selain itu kami juga ikut-ikut pameran, ini Game Prime Big Craft ya, Badan Ekonomi Kreatif waktu itu di Jakarta. Kemudian kami juga ikut Islamic Fair dan juga BBW, Big Bad Wolf. Dan alhamdulillah hanya dengan game kartu kayak gini aja kami bisa ke Malaysia. Terakhir kemarin saya dikirim ke Spanyol juga hanya dengan membawa game ini gitu ya. Jadi buat teman-teman, selama kalian punya potensi jangan berkecil hati gitu. Duh, aku cuma bisa bikin video ya, Pak. Bisa, dengan video aja kalian bisa jadi YouTuber. Baik kan? Nanti kapan-kapan kita akan bahas gimana seorang Raditya Dika, gimana seorang YouTuber itu bisa dapetin gaji yang lebih gede daripada pekerjaan yang biasa gitu ya. Jadi intinya tetap berkarya aja, fokus dan konsisten gitu. Oke, selanjutnya kemarin saya baru diundang dari Seamio Regional Center of Kitab in Mathematics. Jadi emang di Indonesia itu Kemendikbud punya beberapa research lab dan risetnya beda-beda. Ketepatan yang matematika itu ada di Jogja gitu. Dan ini tingkatnya adalah tingkat Asia Pasifik. Mereka para fasilitatornya kami latih gimana cara bikin game. Gamenya dari game yang board game, kemudian game yang digital, mulai dari konsepnya sampai codingnya.
gitu. Ini pakai Scrap kemarin codingnya. Kemudian kami juga bikin pelatihan guru untuk SD tumbuh. SD tumbuh ini bagus dia. Jadi sekolah tumbuh ini ada SD, ada TK, SD, SMP, SMA gitu. Dan itu guru-gurunya berdinamika bikin pelatihan tentang bagaimana bikin media interaktif gitu berupa game. Dan juga KGB, Komunitas Guru Belajar Jogja. Nah, sekarang kami sedang bikin aksi sosial di karyakarsa.com. Nanti dilihat aja di @sebangku. Baru kami upload satu, Ganami judulnya, yang tadi saya ceritakan ya. Game mitigasi bencana gempa bumi. Kemudian monggo nanti kita bisa kolaborasi, bisa yang suka bikin konten bisa share ke sosial media, atau yang tertarik bikin gamenya, Pak saya suka gambar Pak, saya bikin game tentang itu juga boleh buat konten. Atau Pak saya kelebihan banyak duit Pak, mau donasi, boleh banget gitu ya. Nanti silakan donasi lewat karyakarsa.com ini. Itu yang sedang kami kerjakan, dan ini progres, ini juga bersama dengan kakak tingkat ya, dengan mahasiswa teknologi informasi. Ada game Islami Zamzami, ini yang versi rukun iman rukun Islam. Kemudian juga ada game storytelling tentang judulnya Sang Legenda. Jadi gimana ceritanya kalau bawang merah bawang putih ketemu dengan maling kundang gitu. Nanti harapannya ke depan kami bisa bikin yang lebih luas lagi tingkat. Jadi maling kundang tadi ketemu sama Cinderella gitu, gimana dengan Frozen-nya si Elsa si Frozen tadi gitu. Dan juga ada game trivia, ini game tentang tanya jawab, itu judulnya Sebangku Akademi. Dan yang terakhir adalah Wortelmatika. Ini kisahnya seekor induk kelinci yang waktu itu di zamannya Nabi Nuh, dia lagi perjalanan ke sana menyelamatkan diri dari banjir, ternyata anaknya ada 4 itu hilang. Dia mencari itu, tapi setiap mencari ini, setiap ketemu sama anaknya pasti akan ada pembelajaran matematika yang ada di situ. Gitu, itu yang sedang kami kerjakan. Monggo, jadi silahkan buat teman-teman yang mau join atau hanya pengen, Pak saya pengen tahu game-game board game itu kayak gimana. Insya Allah di rumah kami ada sekitar 25 judul game, jadi monggo kita main bareng. Dan ini Instagramnya sebang_ku dan Facebooknya sebangku.com. Ya. Oke, kita akan langsung bahas perkuliahannya. Yang pertama waktu. Jadi waktu ini kemungkinan akan ada perubahan ya. Tapi untuk sementara ya ini yang saya mengampu 18 SKS semester ini. Jadi ada sekitar 9 kelas. Dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tapi Senin sama Sabtu alhamdulillah kosong. Kemungkinan yang kita rubah ini nanti yang di hari Kamis ini kayaknya. Hari Kamis yang jam 13.20 ya. Ini mungkin kita rubah ke hari Jumat mungkin. Kemudian yang Jumat, nggak tahu antara yang jam 7 apa jam 8. Ini kita switch jadi hari Kamis. Itu aja sih. Biar beda hari sih yang IMK-nya itu ya. Oke, atau mungkin bisa Rebunya yang dari Kamis tadi pindah ke Rabu. Jadi Jumatnya tetap kayak gitu. Tinggal tukeran ini aja, tukeran jadwal. Nanti ini tergantung ketua kelasnya, kita akan lihat bagaimana mana yang kosong dan mana yang bisa di switch ya. Oke, ini yang boleh dan nggak boleh dikerjakan. Yang pertama, perkuliahan ini durasinya 90 menit ya. 90 menit itu nanti akan ada, sebenarnya fokusnya semuanya 100 menit, tapi 10 menitnya itu lebih nanti akan ada refleksinya, apa yang sudah kalian pelajari selama 90 menit itu. Dan dilakukannya nanti ada di Zoom, kemudian di YouTube, dan juga di LMS-nya Mikom. Yang kedua, ketika menggunakan Zoom, nanti semua videonya harus nyalakan, kameranya dinyalakan gitu ya. Biar kita akan kelihatan wajah-wajahnya. Yang ketiga, presensinya nanti dilakukan lewat Google Form. Nanti akan saya share ya di LMS-nya. Nanti jadi setiap perkuliahan harus diisi Google Form-nya. Kemudian yang nggak boleh dilakukan, yang pertama nggak boleh pakai kaos oblong ketika kuliah online. Terutama nanti ketika Zoom, ya silakan pakai baju yang baik gitu ya. Kemudian nggak boleh terlambat. Jadi kalau telat, apalagi kalau modelnya tugas atau kuis, kalau kalian sekali telat ya udah nggak bisa ngerjain lagi. Jadi silakan, kita akan belajar on time di sini ya. Yang paling berat itu sebenarnya adalah manajemen waktu. Jadi kita akan bareng-bareng belajar gimana cara kita memanajemen waktu kita. Dan yang terakhir nggak boleh titip presensi, karena di sini saya akan mengajarkan 3 hal. Yang pertama adalah knowledge. Jadi
ilmu yang akan kita transfer di sini. Kemudian adalah yang kedua adalah attitude, gitu kan. Attitude itu adalah sikap. Gimana cara kita, attitude-nya itu gimana ketika kita nanti berinteraksi dengan orang. Knowledge, attitude, dan yang terakhir adalah apa? Knowledge, kemudian skill, dan yang ketiga adalah attitude. Skill ini yang biasanya kita gunakan untuk jalan, bukan ya. Skill ini adalah keterampilan hidup kita. Jadi apa yang bisa kita lakukan, jadi nggak cuma pengetahuan, tapi kita juga punya skill, kita punya pengalaman, kemudian yang terakhir adalah attitude. Kalau harus diurutkan, mana yang harus urut dulu? Apakah knowledge dulu, skill dulu, apa attitude dulu? Ya, jawabannya adalah attitude dulu gitu kan. Akhlaknya dulu dong. Banyak orang yang pinter tapi ternyata akhlaknya jelek, akhirnya jadi koruptor gitu kan. Banyak apa jadinya ketika dokter dia bagus tapi dia nggak punya akhlak yang baik, membahayakan orang. Apa jadinya ketika dia seorang mekanik tapi nggak punya akhlak yang baik, akhirnya dia jadi pencuri gitu kan. Jadi ya teman-teman yang suka gambar juga gitu, kalau akhlaknya nggak baik akhirnya gambarnya nggak baik gitu kan. Jadi oke, kita akan belajar mulai dari awal. Nitip presensi, nggak boleh ada yang nitip presensi. Jadi silakan kita di sini belajar tentang jujur ya. Jujur kacang hijau itu bubur beda lagi ya. Ini kita akan kejujuran di situ. Kemudian nanti di YouTube-nya ini di video yang kita upload di sini, jadi ini Kak Sam Rizky, nanti silakan di subscribe dan di like kalau memang bagus dan di dislike kalau emang nggak bagus gitu ya. Tapi jangan lupa nanti kalau ada pertanyaan langsung komen di YouTube situ, di videonya masing-masing. Jadi nanti juga keaktifan akan saya nilai dari YouTube di sini. Nanti kalian silahkan pertanyaan di situ semuanya. Kemudian bobot penilaiannya, nanti tugas dan kuis itu bobotnya 25%, sedangkan UTS-nya 30%, 35%-nya adalah UAS. Jadi total 90% plus persensinya 10%. Jadi total 100% ya. Nilainya akan ada A, B, C, D gitu. Nanti kita akan bahas lagi. Ini materinya yang untuk ekonomi kreatif itu ada 14 kali pertemuan. Yang saya kasih biru muda itu adalah nanti tugas atau kuis yang akan kita lakukan gitu ya. Mulai kita akan belajar evolusi gelombang ekonomi baru, kemudian sampai survei pelaku ekonomi kreatif, dan sampai nanti ada analisis masalah dan solusi. Kemudian pertemuan 7 itu sudah UTS, pertemuan 8 kita sudah masuk mata kuliah biasa. Pertemuan 10 itu nanti akan ada kuis, dan 12 kuis dan tugas. Terakhir, pertemuan ke-14 kita sudah UAS. Nah, nanti UAS ini kita akan bikin proposal bisnis ya, bentuknya ide. Oke, nanti kita akan bahas ketika perkuliahan saja. Sedangkan nanti yang IMK, karena ini 4 SKS, jadi 1 minggu kita akan bertemu sebanyak 2 kali. Gitu. Total ada 28 pertemuan. Dan di minggu yang pertama, ini sama kayak tadi ya, jadi nanti yang warna biru muda itu adalah kuis. Dan di sini sudah saya kasih referensi, nanti ada buku 1 dan buku 2, silahkan nanti di-download dan dibaca-baca gitu. Tapi ini bukunya tidak untuk disebarluaskan, jadi hanya untuk konsumsi kita sendiri. Dan ini pertemuan-pertemuannya, nanti di pertemuan ke-7 kita akan ada kuis, kemudian nanti akan ada update lagi ya, nanti akan saya share lagi nih seperti apa. Update-nya nanti akan ada di LMS kita, dan setiap kuis nanti akan ada nilainya, dan tadi ya sesuai tadi persenannya tadi. Kriteria penilaiannya gimana Pak? Yang pertama ketika nanti bentuknya tugas dan laporan, nanti akan saya nilai pertama detailnya. Kemudian yang kedua adalah ini keunikannya gimana? Idenya ada di mana nih, kelebihannya dia. Yang ketiga kerapiannya. Jadi silahkan nanti kalau memang ada cara yang lebih bagus, kalau memang ada aturannya dia harus marginnya kanannya 3 atau kirinya 2, nanti silahkan diikutin. Terakhir keindahan ya. Keindahan ini maksudnya di sini bagaimana kalian bisa memproses dokumen tersebut menjadi sesuatu yang lebih baik. Itu penilaiannya. Dan ini nanti tugasnya dan penilaian biasanya saya kasih waktu 10-20 menit untuk dikerjakan. Itu dari saya, dan ini yang bisa menghubungi saya nanti nomor saya 08 222 149 1429, emailnya samrizky@amikom.ac.id,
Dan kalau di website sebangkugames.com, ini belum direvisi gitu ya. Dan jika ada jarum yang patah, maka jangan disimpan di dalam peti. Dan jika ada kata yang salah, maka jangan disimpan di dalam hati. Saya Kak Sam Rizky undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.